Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai teks anekdot ya. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan teks laporan hasil observasi, hari ini kita akan mulai membahas mengenai teks anekdot. Mengungkapkan kritik lewat senyuman. Coba siapa yang tahu di sini mengenai anekdot? Kalian bisa melihat di sini gambar ya. Gambar yang berisi komik. Komik ini berisi kritik dan kritik ini yang dinamakan dengan anekdot. Masih ingat tidak? Mengenai peristiwa yang viral pada bulan-bulan kemarin mengenai mural atau mural ya. Mural mengenai Pak Jokowi. Mural dengan anekdot tidak jauh berbeda. Hanya saja kalau mural itu dilukis pada lukisan dinding, digambar pada dinding, tembok, ataupun media-media lainnya yang bisa terlihat oleh khalayak umum. Perbedaannya dengan anekdot, kalau anekdot itu selain ada gambar mini atau komiknya, ada juga kata-katanya ya, ada juga ceritanya yang dituliskan di sana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot itu sendiri. Baik, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran teks anekdot yaitu pada bab ini kalian akan belajar memahami teks anekdot sebagai salah satu cara dalam menyampaikan kritik dan membuat teks eksposisi berdasarkan hasil penelitian untuk menyampaikan fakta yang terjadi sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Jadi, setelah mempelajari bab ini, mempelajari materi hari ini, kalian harus memahami teks anekdot sebagai salah satu bentuk untuk menyampaikan kritik, ya. Setelah itu kalian akan mendiskusikan dan memahami definisi dari teks anekdot itu sendiri. Menyimak teks anekdot aural agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog, lawakan tunggal secara kritis dan reflektif adalah kegiatan pertama yang akan kita lakukan hari ini. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi saat ini di masyarakat? Teks seperti itu disebut juga dengan anekdot ya. Jadi cerita lucu yang mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu yang disebut dengan anekdot. Nah, di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot pun memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada khalayak ramai. Jadi di balik humor dan kelucuan itu terdapat sebuah pesan yang mungkin saja bisa diteladani oleh masyarakat atau khalayak umum. Tahu tidak dengan istilah dark comedy? Nah, dark comedy itu pun biasanya memang berisi kritik yang tajam, akan tetapi di balik kritik yang tajam, di balik kritik yang tajam tersebut terdapat sebuah pesan yang bisa saja kita ambil hikmahnya. Nah, oleh karena itu, isi cerita sebuah anekdot harus mengangkat tema atau masalah yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Anekdot itu dapat berupa teks tertulis, audio maupun grafik. Dalam bentuk grafik, teks anekdot salah satunya dapat diungkapkan berupa komik. Nah, perhatikanlah komik yang paling keren pada slide berikut ini. Komik ini juga berada pada slide awal. Jadi, semisalkan kalian masih belum memahami, mengerti dengan jelas, bisa kalian membuka slide awal. Di dalam komik ini terdapat sebuah pesan atau kritik ya, yang penting keren katanya, berisi tiga gambar begitu ya, yang menceritakan bahwa difoto dulu aja deh lebih baik. Nah, maksudnya apa? Selfie. Pertama nih ada seorang gambar perempuan, selfie setiap saat. Aneh kalau kamera HP punya fitur wajah otomatis jelek. Kalau aplikasi tambahan sih lain soal. Berarti ini maksudnya apa nih? Bahwa gawai itu bisa saja apa? Ayo, lanjutkan ya. Kemudian gambar yang kedua, di sana ada seorang laki-laki yang gitu
memakai sebuah busana adat Jawa dan juga memakai belangkon. Katanya biar sewa, yang penting keren. Dan foto tersebut ditujukan untuk foto profil buku reuni. Kemudian gambar yang ketiga, ada sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan anaknya yang baru saja lulus wisuda. Kemudian sang fotografer berkata di dalam hati bahwa katanya klise selama kuliah malas baca, setelah sarjana juga, tapi pada berpose di depan rak buku. Nah, ini maksudnya apa nih? Kalian akan menjawab ya 4 pertanyaan dari 1 sampai 4 ini mengenai komik atau anekdot yang kalian lihat. Pesan apa yang ingin disampaikan komikus melalui komik tersebut? Pesan apa yang ingin disampaikan? Gambar pertama, pesan apa? Gambar kedua, pesan apa? Gambar ketiga, pesan apa? Kemudian, apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan realitas yang terjadi atau hanya imajinasi komikus? Betul tidak? Apakah pesan ini sesuai dengan realita, relevan atau tidak dengan realita yang terjadi di masyarakat, atau hanya sebuah imajinasi atau fantasi sang komikus, sang pembuat komik ini sendiri? Kemudian yang ketiga, apakah komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik? Menurut kalian ini sudah menarik belum nih? Dan yang keempat, jika kalian dapat memberikan masukan kepada sang komikus, hal apa yang akan kalian sampaikan? Nah, jawab pertanyaan tersebut ya. Mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Pada kegiatan ini kalian akan mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Nah, ini tabelnya yang nanti akan kalian analisis setelah kalian menyimak teks monolog lawakan tunggal ya, yang akan Ibu bacakan. Temanya mengenai apa? Kemudian masalah yang dihadapi, unsur humor, pesan yang ingin disampaikan. Apakah pesan dalam teks tersampaikan dengan jelas? Kemudian apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan masyarakat? Yang ketiga, hal apa yang perlu ditambahkan agar teks ini dapat lebih baik dalam menyampaikan pesan sosial tersebut? Nah, ini adalah tabel yang harus kalian identifikasi dan analisis setelah kalian mendengar, menyimak teks anekdot yang akan Ibu sampaikan. Ini merupakan teks monolog yang akan Ibu bacakan yang berjudul Liburan Kuli Bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu adalah obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore, dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak ya jadi robot. Anak saya ya jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana nak, seru kan main sama bapak? Mantap mah, pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya, anak saya itu memang jarang liburan, jadi dia itu norak. Kemarin saja saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, Nak, mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya ya di acara ini. Buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba? Saya dapat pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur langsung terbayang hal indah, gak kayak di rumah. Saya ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, Bapak curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nak, kan Bapak di sana kerja. Apa Pak? Kerja. Pret. Katanya Jakarta banjir. Nak,
Iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang. Anak saya itu sering protes karena dia itu ingin banget ke Jakarta, ingin tahu Dufan. Kalau orang lain, anak yang lain ingin tahu Dufan, ya dibawa ke Dufan. Anak saya ingin tahu Dufan, dibawa ke warnet. Tuh nak, Dufan itu. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet, ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Saya aja masang bata miring dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin? Bikin malu komunitas. Saya Didi, terima kasih. Setelah kalian menyimak bacaan teks anekdot yang Ibu sampaikan tadi, yang berisi monolog lawakan tunggal, kalian harus mengetahui bahwa setiap teks itu dibangun dengan sebuah struktur ya. Berikut dengan teks anekdot. Teks anekdot itu sendiri memiliki struktur. Yang pertama yaitu orientasi. Yang dimaksud dengan orientasi yaitu bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, juga penggambaran hal yang terkait apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi oleh tokoh. Contohnya, perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Nah, di dalam bagian ini yaitu berisi mengenai orientasi ya. Pertama-tama dia mengenalkan siapa dia dulu, yaitu karakter tokohnya yang bernama Didi. Kemudian dia menceritakan kondisinya. Kondisinya yaitu dia adalah seorang kuli bangunan. Kemudian masalah apa yang dia hadapi? Bahwa masalah yang dia hadapi yaitu saat liburan tiba, orang-orang liburan, kok dia malah stres, bukannya menjadi obat, tapi dia malah stres karena sibuk mencari alasan. Nah, itu ya orientasi dari teks cerita Didi si kuli bangunan tersebut. Kemudian bagian kedua yang membangun teks anekdot itu sendiri yaitu komplikasi. Ini maksud dengan komplikasi yaitu masalah yang dihadapi tokoh. Nah, pada bagian ini penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut juga dengan reaksi. Dan reaksi itu dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Contohnya, anak saya minta liburan. Pak ingin ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tagumban Perahu. Nah, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Nah, di sini disampaikan masalah yang dihadapi oleh si tokoh Didi ini ketika dia berdebat dengan anaknya yang ingin liburan ke Dufan. Kemudian si Didi ini mencari-cari alasan ya agar si anak tersebut mengurungkan niatnya untuk pergi liburan ke Dufan. Nah, biasanya bagian ini juga disebut dengan krisis. Nah, di sini terdapat krisis. Krisisnya apa? Konflik ya. Konflik yang dimaksud dengan konflik itu antara Didi dengan anaknya ya. Konflik yang terjadi yaitu antara Didi dengan anaknya. Dan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Nah, disebut sebagai reaksi karena berupa sikap mencela dan menertawakan. Mencela dari siapa? Mencela dari anak si Didi itu sendiri, mencela ayahnya. Mencela ayahnya bahwa bapaknya ini nggak punya uang. Begitu ya. Sudah jelas? Jadi komplikasi intinya berisi masalah yang dihadapi oleh si tokoh. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Evaluasi ya, contohnya anak saya itu memang jarang liburan. Nah, berisi apa tadi tuh? Berisi pesan dari fenomena yang telah diceritakan ya, ataupun koda, disebut juga dengan koda ya. Jadi bagian ini, bagian evaluasi dalam sebuah teks anekdot bisa ada ataupun bisa tidak ada karena pesan yang
tersampaikan itu biasanya ada di dalam orientasi maupun komplikasi. Pada bagian ini, kalian akan menganalisis ya, seperti apa yang Ibu sampaikan di dalam slide sebelumnya, yaitu menganalisis struktur dari teks anekdot itu sendiri ya, berdasarkan orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Analisisnya yaitu berjudul, teks monolognya yaitu berjudul Perundungan Tanda Sayang. Pada saat jam istirahat, dua siswa SMA sedang asyik mengobrol di kantin. Ani, Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Maria, loh bukannya senang dapat ketemu banyak saudara, lagi pula kan banyak makanan. Kata Ani, ih makanan terus, aku itu malas kalau ketemu mereka. Maria bilang, kok bisa? Ani menjawab, soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudara. Terus bibi-bibi atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari? Maria menjawab, itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Ani berkata, sayang apanya? Kalau sayang itu didukung, bukan dijatuhin. Maria pun menimpali, bener juga sih, ya udah nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Kata Ani, loh kenapa? Soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu, sebel tahu, kata Maria. Nah, kamu akan menganalisis ya teks monolog tersebut, orientasinya pada bagian mana, komplikasinya pada bagian mana, dan evaluasinya pada bagian mana. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan sekian, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya dari slide awal, kalian akan menganalisis komik pesan yang disampaikan dalam komik. Kemudian yang kedua, kalian akan mengisi dan menganalisis tabel. Yang ketiga, kalian juga akan menganalisis berdasarkan struktur dari teks monolog itu sendiri. Nah, itu saja dari Ibu. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.